Good morning, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan Mr. Angga di sini. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris yang mana fokus kita pada hari ini adalah pembahasan tentang ordinal numbers. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas KD yang sama ya, KD 3.2. Nah, itu tentang cardinal numbers. Nah, cardinal numbers ya, seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, itu kan contohnya seperti ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Jadi cardinal numbers itu digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kuantitas atau jumlah suatu benda ya, yang mungkin ada di sekitar kalian ya. Nah, seperti itu. Sedangkan ordinal numbers di sini, nah, kita lihat slide yang berikutnya. We use ordinal numbers for, oke ya. Jadi di sini ordinal numbers ya, intinya itu digunakan untuk menjelaskan urutan dari suatu benda atau dari suatu hal ya. Contohnya di sini adalah position atau posisi ya, atau urutan ya, dari suatu hal. Nah, sini kan ada gambar ya, kompetisi lari. Nah, jadi di sana dijelaskan urutan-urutan dari para pelarinya ya. Nah, ada yang urutan pertama, ada urutan kedua, ada urutan ketiga, urutan keempat, dan urutan kelima ya. Jadi dalam bahasa Inggris, urutan-urutan ini disingkat ya, seperti kalian bisa lihat ada angka ya, seperti 1, di belakangnya ada akhiran ST, ada angka 2 dengan akhiran ND, ada angka 3 dengan akhiran RD, ada angka 4 dengan akhiran TH, ada angka 5 dengan akhiran TH ya. Jadi angka-angka tersebut disebut dengan ordinal numbers ya. Itulah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, jadi untuk 1 ST itu dibaca first. Nah, untuk yang 2 ND itu dibaca second. Nah, untuk yang 3 RD itu dibaca third. Untuk yang 4 TH itu dibaca fourth. Untuk yang 5 TH itu dibaca fifth. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, kita sekarang coba ambil contoh dalam bentuk kalimat ya. Coba kita jelaskan posisi para pelari ini dalam bentuk kalimat, tentunya menggunakan ordinal numbers. Nah, kita coba ke ya urutan pertama ya, itu ada anak laki-laki ya. Anggap saja yang berbaju hijau ya. Anggap saja namanya Tono di sana ya. Jadi Tono ada di urutan pertama ya, urutan pertama. Jadi kalimatnya menggunakan ordinal numbers menjadi seperti ini. Tono is in the first position. Nah, seperti itu ya. Tono ada pada posisi yang pertama. Nah, yang kedua ada, nah, kita anggap saja namanya Tini ya. Oke, kita buat dalam bentuk kalimat. Tini is in the second position. Ini ada pada posisi yang kedua ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jika kalian menjelaskan sesuatu ya menggunakan ordinal numbers, nah, contohnya menjelaskan posisi, wajib kalian menggunakan the ya. Misalkan the first position, the second position, nah seperti itu ya. Oke, berikutnya ordinal numbers juga digunakan dalam menjelaskan lantai dalam suatu bangunan ya. Urutan lantai dalam suatu bangunan. Nah, ada lantai dalam bahasa Inggris itu floor ya. Oke, kita mulai dari lantai pertama ya. Ada the first floor. Nah, itu lantai kedua. The second floor. Terus ada lantai ketiga, the third floor. Nah, ada lantai keempat, the fourth floor.
dan ada lantai yang kelima, the fifth floor. Nah, seperti itu ya. Jadi berbeda dengan cardinal numbers. Nah, kalau dalam kalian menjelaskan menggunakan cardinal numbers, yang kalian jelaskan adalah jumlah lantainya ya, yang ada 5. Nah, contohnya there are 5 floors. Ada 5 lantai ya dalam bangunan itu. Sedangkan kalau ordinal numbers dia menjelaskan urutannya ya. Yang mana lantai pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi ordinal numbers dan cardinal numbers itu sangat berbeda ya. Oke, yang berikutnya, ordinal numbers juga digunakan dalam menjelaskan tingkatan kelas. Nah, di sini itu ada anak ya, 3 anak. Yang pertama yang paling kecil itu dia di kelas pertama ya, atau di kelas 1. Nah, itu disebut the first grade. Dibaca the first grade, kelas pertama. Nah, yang berikutnya yang tengah-tengah itu ada kelas keempat ya, itu dibaca the fourth grade. The fourth grade. Oke. Terus yang paling besar itu ada di kelas ke-6 ya, dibaca the sixth grade. The sixth grade. Oke ya. Jadi digunakan dalam menjelaskan kelas juga. Nah, kalau kalian kan ada di kelas 4 ya. Nah, kalian bisa menjelaskan ke orang ya, seperti ini. I am in the fourth grade. Saya ada di kelas ke-4. Oke ya, itu contohnya. Yang berikutnya, ordinal numbers juga digunakan dalam menjelaskan tanggal ya. Nah, jadi contohnya, nah seperti kalian bisa lihat pada layar ya. Yang pertama ada February the 15th. Ya, meskipun di tanggal itu tidak ada kata the, tapi ketika kalian baca itu wajib ada kata the ya. Sekali lagi ya, February the 15th. Nah, oke, yang berikutnya ada December the 31st. Oke, sekali lagi, December the 31st. Oke, bagus sekali. Nah, pada slide yang berikutnya kita akan belajar membaca ordinal numbers dari urutan yang pertama atau dari angka yang pertama sampai angka yang ke-31 ya. Jadi yang namanya ordinal numbers itu mirip seperti cardinal numbers ya. Jadi ada banyak sekali lah ya. Tapi di sini Mister coba paparkan sampai yang ke-31 saja dulu ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Yang penting sini kita bisa memahami apa sih itu ordinal numbers ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi ada first. Nah, jika dia disingkat menggunakan angka dalam ordinal numbers, maka dia menjadi 1 dengan akhiran ST ya. Jadi ST-nya itu diambil ya dari 2 huruf paling belakang ya, dari kata first. Nah, ST. Karena itu dibaca first. Yang berikutnya ada second. Sekali lagi, second. Oke ya, jadi second diambil 2 huruf paling belakangnya yaitu N dan D ya. Jadi ketika dia disingkat dia menjadi 2 ND seperti yang kalian lihat ya. Second. Oke. Yang berikutnya ada third. Oke. Third. Oke ya. Jadi 2 huruf paling belakang dari third itu adalah R dan D ya. Ketika disingkat seperti yang bisa kalian lihat ya, 3RD. Nah, itu ya, third.
Nah, yang berikutnya itu ada fourth. Nah, ya, dua huruf paling belakang dari fourth itu disingkat menjadi TH ya. Nah, jadi fourth. Ya. Berikutnya ada fifth. One more time. Fifth. Nah, ya. Jadi pengecualian ya untuk ordinal numbers, untuk nomor 1 atau untuk angka 1 sampai 3 dia tidak menggunakan TH ya. Untuk angka 1 atau pertama tadi kan ada first ya, menggunakan ST pada akhirnya. Terus angka kedua ada ND, second ya. Terus yang ketiga atau third itu menggunakan akhirnya RD. Nah, untuk ordinal numbers itu dari angka keempat sampai angka 20 itu menggunakan TH ya. Oke, jadi sini kita baca saja ya. Berikutnya ada six. Jadi rule-nya sama ya, dua huruf terakhir itu disingkat. Nah, yang berikutnya ada seven. Yang berikutnya ada eight. Okay, next one, ninth. One more time, ninth. Excellent. Okay, yang berikutnya tenth. Okay, next one, 11th. Next, 12. Okay, next, 13. 14. Next one, 15. Next one, 16. All right. Next one, 17. Okay, yeah. Next one, 18. Okay. Next one, 19. Okay. Next one, 20th. 20th. Okay, ya. Nah, yang berikutnya ya. Setelah angka 20 kita sudah memasuki itu angka puluhan ya. Nah, setelah angka yang ke-20 atau angka ya kita sudah melewati angka belasan ya. Sekarang kita akan menuju angka puluhan ya. Itu dimulai dari angka yang ke-21 ya. Nah, di sini perlu kalian pahami. Nah, jika tadi kita angka yang ke-20 itu dibaca 20th. Nah, untuk angka yang ke-21 itu tidak menjadi 20th first atau 20th one, tapi dia menjadi 21st ya. Jadi angka puluhannya itu kalian ubah dalam bentuk sama seperti cardinal numbers ya, 20. Nah, tapi yang berubah menjadi ordinal numbers di sini adalah angka belakangnya atau angka satuannya, yaitu angka satunya ya, 21. Itu kan ada angka satunya. Nah, itu angka satuannya berubah menjadi ordinal numbers, maka menjadi first ya, 21st. Begitu pula 22 ya, angka yang ke-22 menjadi 22nd. Oke. Angka yang ke-23 menjadi 23rd. Nah, jadi angka yang paling akhir itu disingkat ya, dua huruf terakhirnya.
Oke, terus angka yang ke-24 itu ada 24th. Angka yang ke-25 itu ada 25th. Terus ada angka 2 yang ke-26 itu ada 26th. Terus angka ke-27 itu 27th. Dan angka ke-29 itu ada 29th. Nah, di sini ada angka 30 ya, yang ke-30 dia menjadi 30th. 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 Nah, gitu ya. Tadi kan ada angka 20 ya, juga sama. Rule-nya seperti ini ya. Yang ke-20 ada 20th. Yang ke-30 menjadi 30th. Nah, setelah angka 30 ya, itu sama seperti dari tadi ya, dengan angka 21 sampai angka 29 ya. Jadi angka 30-nya, 31 di sini ya, angka puluhannya dia tidak menggunakan 30th, tapi dia sama seperti cardinal numbers-nya. Itu menjadi 30 ya, yang berubah adalah angka satuannya. Ya, dia menjadi 31st. Kalau dia 32 menjadi 32nd. 33 menjadi 33rd. Ya, jadi seperti itu ya. Itu berlaku juga untuk angka puluhan lain ya, seperti angka puluhan pada bilangan 40, 50, 60, 70, 80, 90 ya. Nah, kalau angka 40 dia menjadi 40th, angka 50 menjadi 50th, angka 60 menjadi 60th. Nah, itu ya. Nanti kalian bisa lihat pada catatannya. Nah, angka-angka setelahnya itu ya, misalnya setelah angka 40 ya sama seperti aturannya seperti ini ya. Jadi kalau 41 dia menjadi 41st ya. Jadi 40-nya itu adalah cardinal numbers, sedangkan first-nya itu adalah ordinal number-nya. Oke ya. Good job. Ya, Mister harap kalian bisa memahami materi pada hari ini ya, tentang ordinal numbers. Untuk lebih jelasnya ya, Mister sudah berikan kalian catatan itu pada Google Classroom dan juga latihan soal ya. Jadi catatannya itu wajib dicatat kembali pada buku catatan bahasa Inggris kalian, dan tugasnya kalian kerjakan pada buku latihan bahasa Inggris ya. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika kalian belum jelas atau ada yang belum dipahami, kalian bisa menghubungi Mister lewat WhatsApp ya. Akhir kata, sampai bertemu pada pertemuan yang berikutnya. See ya.